Benar, hari ini ada penjadwalan terhadap saudara SDW selaku Bupati Pati terkait dengan perkara pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan, khususnya untuk wilayah Jawa Timur. Jadi kita tunggu, kita ketahui perkara ini juga masih terus berprogres penyidikannya karena memang lokus dugaan TPK-nya. Beliau sampai kurang lebih jam 9:44 waktu Indonesia Barat dengan kemeja batik lengan panjang dan terlihat menghindari sorotan kamera dan juga tidak pernah menjawab pertanyaan dari awak media. Hanya singkat saja yang disampaikan Sudewo adalah beliau datang untuk memenuhi panggilan. Sudewo ini disebut turut menerima aliran dana sebesar 720 juta rupiah dari proyek haram DJKA. Saya itu harusnya sekarang masyarakat itu harus pandai-pandailah melihat mana yang benar-benar untuk masyarakat dan mana yang benar-benar ditunggangi politik, harus sekarang itu paham ya. Mas Dewo dapat uang banyak matamu gitu. Bayangkan, suasana ruang pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK semakin intens. Hari itu, nama Bupati Sudewo kembali mencuat ke permukaan. Bukan lagi sebatas isu di warung kopi atau gosip politik lokal, melainkan sudah masuk ke meja penyidik KPK. Kasus ini bermula dari dugaan suap proyek jalur kereta api yang bernilai triliunan rupiah. Proyek ambisius yang seharusnya menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi justru diduga dijadikan ladang bancakan. Dokumen-dokumen kontrak, catatan rekening, hingga komunikasi elektronik mulai dibongkar. Satu demi satu, saksi dipanggil. Dan kini, perhatian tertuju pada sosok Sudewo. Sebagai seorang bupati, Sudewo dikenal lihai memainkan pengaruh. Ia punya jaringan kuat, mulai dari pejabat lokal hingga oknum di tingkat pusat. Namun semakin hari semakin jelas bahwa ada aliran dana mencurigakan yang mengalir lewat tangan-tangan tertentu. KPK mengendus adanya skema suap berlapis. Uang yang mestinya untuk pembiayaan proyek justru dipotong, dialihkan, dan disalurkan kepada pejabat yang bisa melancarkan jalannya proyek. Nama Sudewo masuk dalam radar karena disebut-sebut menerima jatah koordinasi dari kontraktor. Disinilah ceritanya makin rumit. Hussein, tokoh dari Pati, mulai resah. Ia tahu betul, lingkaran yang dekat dengan Sudewo bukan sekadar lingkaran politik biasa, tapi juga lingkaran bisnis. Kabar yang beredar menyebutkan ada aliran dana dari rekening Sudewo ke beberapa pihak yang masih ditelusuri. Pertanyaannya, apakah nama Hussein ikut terserat? Di ruang-ruang kecil Pati, desas-desus berkembang. Kalau Sudewo jatuh, Hussein bisa ikut ke bawah. Begitu bisik sebagian masyarakat. Bahkan, beberapa orang mulai mengaitkan kegiatan politik dan manuver yang dilakukan Hussein belakangan ini sebagai bentuk tameng kepanikan. Ia dianggap mencoba mengalihkan perhatian publik, seolah tidak tahu menahu soal aliran dana itu. Namun, publik tidak mudah lupa. KPK punya rekam jejak panjang dalam membongkar kasus besar. Banyak politisi yang awalnya merasa aman, akhirnya tumbang ketika data keuangan dan kesaksian saksi mulai dicocokkan. Bayangkan, jika bukti aliran dana benar ditemukan, skenario bisa berubah drastis. Dari sekadar saksi, Sudewo bisa naik status menjadi tersangka. Dan bila rantai uang itu terbukti menjalar lebih jauh, bukan tidak mungkin nama Hussein ikut terseret. Kita tahu, politik lokal sangat cair. Mereka yang semula kawan bisa berbalik jadi lawan. Begitu pula dalam kasus hukum, mereka yang semula saling melindungi bisa saling menjatuhkan ketika berada di ruang pemeriksaan. Inilah yang membuat Hussein mulai panik. Karena sekali ada saksi yang menyebut, sekali ada dokumen transaksi yang mencurigakan, jalan keluar akan semakin sempit.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat menunggu dua hal. Pertama, apakah KPK berani menetapkan langkah tegas terhadap Sudewo? Kedua, apakah benar ada keterkaitan dengan Hussein atau tokoh lain di Pati? Narasi besar yang berkembang adalah proyek jalur kereta yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru dijadikan arena berbagi kue. Dan rakyat lagi-lagi jadi pihak yang paling dirugikan. Pembangunan tersendat, biaya membengkak, sementara pejabat sibuk mengamankan kepentingan masing-masing. Bayangkan bila KPK akhirnya melakukan penangkapan. Kamera media menyorot, publik menyaksikan. Sudewo digiring keluar gedung KPK dengan rompi oranye, wajah tertunduk. Narasi ini akan mengguncangkan panggung politik Jawa Tengah bahkan nasional. Lalu sorotan berikutnya akan mengarah ke lingkaran orang-orang yang selama ini dekat dengannya. Disinilah ketakutan Hussein bukan lagi sekedar isu. Ia tahu, sekali benang ini ditarik, simpul-simpul yang tadinya tersembunyi akan terbuka. Dan publik akan menuntut jawaban, kemana sebenarnya uang proyek itu mengalir. Narasi ini masih berjalan. Babak berikutnya akan ditentukan oleh keberanian KPK menelusuri jejak uang dan keberanian para saksi membuka mulut. Satu hal yang pasti, badai politik dan hukum ini bisa menjatuhkan lebih dari satu nama. Dan publik hanya bisa menunggu, apakah Sudewo benar-benar ditangkap dan apakah Hussein akan ikut terbawa arus besar yang sedang mengguncangkan panggung politik lokal.